Saya ingin mengatakan bahwa sebelum kita menikah, pastikan bahwa calon kita adalah orang yang betul-betul punya kedekatan dengan Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita sehat walafiat, kita bisa bekerja, anak-anak kita sehat semuanya. Kita bersyukur untuk pelayanan kita juga. Kita belajar satu tema penting hari ini adalah carilah pasangan yang bisa memaafkan masa lalumu. Carilah pasangan yang bisa memaafkan masa lalumu. Pertanyaan ini penting dari studi kasus yang kita dapatkan konseling, bahwa penting sekali kita untuk menemukan, mencari pasangan yang betul-betul bisa memaafkan masa lalu kita. Untuk itu saya baca 2 ayat dari 2 Korintus 2 ayat 6 dan 7. Bagi orang yang demikian, sudah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Nah, ini konteks ada orang di jemaat Korintus yang berbuat salah. Ya, sebenarnya yang berbuat salah bukan orang itu saja, kita juga tiap hari. Mereka yang lain juga sama. Cuma ada kesalahan yang terlihat, ada kesalahan yang tersembunyi. Tapi fakta bahwa semua orang bersalah, iya. Dan orang ini kebetulan, iya, dia mengaku dia bersalah dan tidak bisa mengelak lagi. Dia harus mengakui bahwa dia bersalah. Nah, orang-orang seperti ini Paulus memberi nasihat supaya jangan mereka dihakimi atau dihukum. Iya, jangan kita menjustifikasi mereka karena masa lalu mereka lah ya buruk. Atau jangan kita terus-menerus memvonis dia berlaku kasar seolah-olah dia korban dan kita adalah semacam hakim. Mental seperti itu sama sekali tidak benar. Tapi menempatkan diri sebagai saudara yang sama-sama percaya dalam Yesus, kita memberi ruang buat dia untuk dia sadar dan bertobat. Itu poin yang penting. Nah, Paulus katakan bahwa kamu sudah menegur dia, cukup banyak yang menegur dia. Antara itu, antara ini, antara orang sana, antara yang tua ini, ketua itu sudah menegur dia. Paulus katakan sudah cukuplah itu. Sudah cukuplah. Jangan ditambah lagi dengan sikap menjustifikasi, menghukum, menghakimi, dan menempatkan dia sebagai korban dan kita menjadi seolah hakim. Itu sama sekali tidak benar. Dalam konteks sebagai seorang seiman, kita harus menempatkan dia sebagai bagian dari fellowship tubuh Kristus, sehingga kalaupun dia bersalah dan dia bersalah, cukuplah teguran itu bagi dia. Sebaliknya kamu harus merangkum dia, menerima dia kembali, supaya dia jangan sampai tenggelam dan hancur karena kesedihan yang terlalu berat. Selain karena dosanya, kalian telah menghukum dia, kalian telah memvonis dia, telah menjustifikasi dia, dan karena itu menjadi double-double lah, bertumpuk-tumpuklah rasa bersalah itu. Akhirnya dia tenggelam dan hancur dalam kesedihan. Dan Paulus tidak mau itu terjadi. Sehingga ini sangat penting untuk kita fahami dalam konteks mencari pasangan yang bisa memaafkan masa lalu kita. Kalau kita tahu seseorang, misalnya seorang wanita, lihat seorang pria, dia punya masa lalu yang buruk, jangan langsung kita putuskan, jangan langsung kita coret, tetapi kita beri kesempatan seperti Tuhan memberi dia kesempatan. Dengan cara apa? Ketika seseorang mengaku kesalahannya, kita harus menghargai kesedihannya untuk terbuka, karena tidak mudah orang untuk terbuka. Tidak gampang seorang pria untuk jujur. Ketika dia terbuka, ketika dia berusaha untuk memperbaiki diri, dia jujur mengakui. Dan pada saat itu kita sedang membutuhkan pengakuan dia yang jujur tentang masa lalunya. Nah, sekarang ketika dia sudah bersedia untuk jujur, dia berani membuka aibnya di masa yang lalu, jangan langsung diputuskan, tapi beri dia kesempatan untuk menunjukkan perubahannya, untuk menunjukkan itikat baik untuk mau berubah. Ingat bahwa keterbukaan itu sangat tidak gampang kita dapatkan. Kejujuran itu juga sulit kita dapatkan. Nah, dia bisa terbuka dan jujur. Dia berani mengumpulkan semua tenaga untuk jujur pada Anda, karena dia ingin serius bersama Anda. Jangan langsung diputuskan, tapi doakan dia, pertimbangkan dia, kasih dia kesempatan. Karena orang berubah perlu proses. Orang berubah perlu waktu. Orang berubah itu karena ada komitmen untuk berubah. Daripada orang terlihat baik, Anda lihat, oh baik, hafal ayat, rajin ke gereja, jadi pengurus, Anda tidak tahu. Karena hidupnya gelap sekali bagi Anda. Anda tidak tahu, Anda hanya menafsir, oh dia dari keluarga baik-baik, oh pasti dia baik-baik. Belum tentu. Papanya kan pendeta, berarti dia baik. Belum tentu. Papanya iya, tapi dia belum tentu.
Tidak otomatis karena bapaknya pendeta maka dia otomatis baik. Seharusnya begitu, tapi tidak begitu. Bagaimana lihat Imam Eli anaknya seperti apa? Jauh sekali dari kehidupan ayahnya. Lihat Samuel, kurang apa Samuel? Tokoh spiritualis yang sangat luar biasa, tokoh yang penting sekali dalam peralihan masa dari hakim-hakim ke kerajaan. Tapi lihat anak-anak Samuel juga tidak seperti ayahnya. Jadi kalau kita lihat ayahnya, ayah kan penginjil. Kesimpulannya dia pasti top seperti ayah. Tidak, ayahnya iya, tapi dia belum tentu. Nah, sehingga saya mengatakan bahwa kasih dia kesempatan, doakan dia, hargai kejujuran dia. Ketika dia terbuka, ketika dia mau berani jujur kepada Anda, ingat bahwa Tuhan kasih dia waktu untuk berubah. Anda menurut hemat saya, jangan langsung diputuskan. Tapi Anda belajar untuk menghargai dia. Karena dengan dia terbuka itu harus dihargai. Karena tidak gampang seorang pria mau terbuka. Justru orang yang matang, orang yang punya keberanian iman, dia terbuka. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada Anda. Mungkin ke orang tua juga dia tidak terbuka. Tapi karena Anda dianggap adalah orang yang dia cintai, dia terbuka pada Anda. Dan lihatlah komitmen dia untuk berubah dan harga itu. Jangan cepat-cepat diputuskan. Kita melihat orang itu. Apakah orang itu punya komitmen untuk mau berubah? Itu penting. Bahwa dia punya masa lalu yang buruk. Kita semua punya masa lalu yang buruk. Tidak ada satu orang di Alkitab yang sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Tapi semua orang, apakah Musa, ya, apakah Paulus, apakah Petrus, apakah Daud, apakah yang lain, punya masa lalu. Dan setiap orang punya masa lalu. Tapi poinnya bukan itu. Kalau kita berhenti di situ, kita tidak punya progres. Kalau kita berhenti di situ, kita tidak melihat seperti Allah lihat. Sekalipun kita begitu buruk, Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita berubah. Nah, poin ini penting. Jadi, lihat komitmen dia. Ada nggak komitmen dia berubah? Kalau lihat komitmen berubah, ini bisa kita ambil sebagai prinsip untuk kita bisa terima apa yang dia sampaikan kepada kita, yaitu mungkin dia senang sama kita. Nah, kalau kita punya pasangan atau calon pasangan itu tidak punya niat untuk, sebutlah, komitmen berubah, ini berat sekali. Jangan bilang begini, nanti juga Pak Tony kalau sudah menikah kan pasti berubah. Jangan ambil risiko itu, terlalu berat risiko itu. Yang terjadi kalau sudah menikah, dia tidak akan berubah. Yang terjadi kalau sudah menikah, sulit sekali untuk bisa mengubahkan dia. Apalagi bukan kita yang mengubahkan dia, tapi Yesus. Nah, kalau Anda memilih teman hidup, Anda harus buka mata lebar-lebar, harus buka wawasan lebar-lebar, harus tahu tentang segalanya. Jangan kita beli kucing dalam karung. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Jangan keputusan kita mentah dan prematur. Itu sangat berbahaya. Karena pernikahan itu bukan hanya kontrak sosial. Kalau kita nggak cocok, kita rugi, kita bisa komplain dan bisa berpisah. Kongsi kita bisa pecah karena salah satu pihak dirugikan. Dalam pernikahan tidak ada konsep seperti itu. Kita akan menikah, berarti ikatan ini selamanya sampai kematian memisahkan. Jadi poin adalah ketika seseorang punya komitmen mau berubah, itu sangat penting. Kenapa? Kalau dia mau berubah, maka dia akan bertumbuh. Kalau dia berubah, dia akan dewasa. Dan hanya orang dewasa itulah yang bisa memaafkan kita. Nah, itulah yang Anda pilih. Tapi kalau tidak dewasa, Anda paksa juga, Anda ketok kepalanya juga sampai bonyok, dia tidak bisa memaafkan Anda. Karena bukan di kepalanya, tapi di dalam hatinya. Kalau hati orang dijamah, karena punya komitmen berubah, Anda saya ingin katakan pilih orang seperti itu. Kenapa? Karena sekalipun sekarang terlihat belum seperti Anda bayangkan, tapi progresnya satu hari dia menjadi orang yang hebat. Saya katakan banyak orang sekali bermasalah dulu, yang hancur hidupnya, yang buruk sekali, masuk luar penjara. Tapi satu titik dia punya komitmen mau berubah, dan ini harus dihargai. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dan ketika Anda memilih teman hidup, pastikan bahwa dia punya komitmen untuk mau berubah, dan itu Anda hargai. Kalau itu calonmu, saya katakan berdoalah untuk pertimbangkan memilih dia. Yang terakhir saya mengatakan bahwa hanya dekat dengan Allah saja kita dimampukan untuk bisa mengampuni. Nah, saya ingin mengatakan bahwa sebelum kita menikah, pastikan bahwa calon kita adalah orang yang betul-betul punya kedekatan dengan Tuhan. Dia seorang yang betul-betul dewasa dalam Tuhan. Hanya orang yang dekat dengan Allah saja yang dimampukan Tuhan untuk membereskan masalahnya. Seringkali gambaran orang yang terhambat atau mengalami hambatan untuk mengampuni kita dengan masa lalu kita adalah karena dia juga tidak beres dengan dirinya. Rasa sakit dengan dirinya seringkali dia proyeksi kepada kita, sehingga dia yang tidak bisa mengampuni dirinya menjadi sulit juga mengampuni kita. Tapi kalau dia dekat dengan Allah, karena dewasa dalam Kristus, kedekatan inilah
yang memberi kekuatan dia untuk membereskan secara internal dengan dirinya. Kalau diri seseorang beres dengan Allah dalam Kristus, dia bisa memaafkan kita juga. Kenapa? Dia tahu bahwa dia sudah mengalami satu jamahan pengampunan dari Tuhan. Tuhan mengampuni saya, sehingga ketika saya berhadapan dengan seseorang yang mencintai saya, tapi punya masa lalu yang buruk, tapi dia punya komitmen untuk berubah, saya bisa memaafkan dia, dan dia juga bisa menerima hal ini. Jadi ketika kita harus memilih seseorang, pastikan bahwa dia dewasa dalam Kristus. Karena orang dewasa dalam Kristus, masalahnya bisa dibereskan dalam Yesus, sehingga tidak lagi luka lama yang masih tersimpan, akar pahit, luka batin. Itu bisa menjadi virus dan penyakit buat kita. Dan kalau kita mengalami itu dan itu belum beres secara internal, pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mengampuni pasangan kita atau calon kita yang punya masa lalu yang buruk? Kita akan stres, depresi, dan tertekan, dan mungkin kita akan terus memvonis dia. Dan kalau kita cari orang yang punya masa lalu yang baik, itu tidak ada. Semua orang punya pengalaman yang buruk. Nah, ketika kita akan memilih seseorang, maka pastikan bahwa dia dekat dengan Tuhan. Sebab kalau dekat dengan Tuhan, dia bisa memaafkan kita. Nah, ketika kita mengaku dengan jujur, dan dia tahu, nah dia dewasa, dia bisa mengerti kita. Dan kalau itu benar, dia tidak menolak kita dan segera memutuskan kita. Kenapa? Dia bisa menghargai kita karena dirinya telah beres dengan Tuhan. Dia lebih rendah hati untuk tidak menjustifikasi kita, karena tahu dia juga sendiri adalah orang yang berdosa yang diselamatkan Yesus. Tuhan Yesus baik kepada dia, baik kepada saya, sehingga kalau saya terbuka kepada dia bisa meraih itu, dan dia lihat komitmen saya, dia bisa tetap mempertahankan hubungan ini dan memperbaiki semuanya. Atau sebaliknya, saya ketika saya melihat seseorang yang dewasa dalam Tuhan, saya yakin bahwa dia akan memaafkan masa lalu saya yang buram, sehingga itu tidak menjadi akar pahit dan konflik untuk kemudian hari berkepanjangan di antara mereka. Tapi itu menjadi sesuatu yang menjadi ruang buat mereka belajar. Dan ingat, ketika itu beres dengan Allah, tidak lagi satu riak yang tersimpan, tidak ada virus lagi tersimpan di sana yang menjadi pemicu, trigger untuk kita konflik di kemudian hari. Itu sudah beres, karena Yesus membereskan itu. Ketika kita beres dengan Yesus, kita dekat dengan Allah dalam pertumbuhan kita, dalam karakter iman kita, maka kita juga bisa memastikan bahwa orang yang kepadanya menjadi calon teman hidup saya akan bisa menerima masa lalu saya, atau sebaliknya, saya bisa menerima masa lalu dia juga. Kenapa? Karena kita sama-sama sudah membereskan itu dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Amin.